korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah hoax terbesar dalam sejarah Indonesia. Ya. Sayangnya Bapak Presiden diam-diam aja, Bapak Presiden. Kemana aja lo Pak Jokowi? Ini katanya masalah besar tapi diam-diam aja. Yang dipilih 20 triliun sekarang ongkos milih presiden tuh presiden. Presiden dong yang beresin korupsi kalau ada. KPK itu dipilihnya nggak lebih dari 1 miliar ongkosnya. Kenapa urusan ini serahkan ke KPK? Presiden dong. Saya udah saranin tuh dari pertama, bubarin tuh Pak KPK, nggak berani dia, ya kan? Saya khawatir dia juga udah kena sandera. Semua rahasia pejabat udah dipegang. Mohon maaf ini pakai istilah orang kampung tuh. Itunya udah dipegang semua. Itunya tuh apa saya nggak tahu. Akhirnya semua pada penakut, termasuk presidennya penakut. Ngomonglah itu kawan tuh kayak robot. Pasti kami akan memeriksa dengan sungguh-sungguh. Ya, apa ini? Ya, muak kita ngedengernya gitu loh. Nggak boleh ada lagi demagog-demagog kayak gitu di demokrasi ini. Ya, kayak kita nggak ngerti aja kelakuannya. Ya, kenapa dia boleh ngintip orang, kita nggak boleh ngintip dia? Ya, terang aja kalau orang lain diintip dapat kelakuannya macam-macam. Korupsi rezim Jokowi benar-benar gila. Pengamat, korupsi hilangkan Indonesia dari muka bumi. Penguasa sudah tak peduli rakyat. Yang penting uang. Pak Jokowi janji pertamanya bahwa saya akan kuatkan KPK, saya akan naikkan anggaran KPK 10 kali lipat. Itu ingat juga saya di janji Pak Jokowi. Itu kemudian ingat juga saya pernyataan Mahfud MD yang menyatakan bahwa KPK ini harus diperkuat, bahkan pada saat menghadap presiden terakhir masih yakin bahwa presiden akan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang KPK. Jadi itu yang teringat oleh saya. Nah, faktanya sekarang sudah sangat terjadi ya, kita lihat ini kelihatan sekali bahwa KPK betul-betul dilemahkan dan Dewan Pengawas sampai sekarang. Saya mengharapkan Artijo di sana muncul, masih tetap seperti Artijo, ternyata juga tidak muncul sama sekali. Jadi pelemahan KPK ini sangat nyata dan ya saya menyatakan bahwa apakah memang ini direkayasa sedemikian rupa sehingga orang dengan gampang mengkorupsi negara ini, melakukan korupsi di negara ini. Jadi KPK bukan benar semua, tapi tidak dengan cara melemahkan KPK, korupsi akan hilang. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin melihat Indonesia ini terhindar dari kehancuran, maka korupsi yang merajalela ini harus kita hancurkan. Memang inilah kenyataannya, kita mengalami penyakit negara yang sangat akut, ya, yaitu korupsi. Dan korupsi ini merupakan salah satu anasir yang sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya sebuah negara. Jika korupsinya tidak merebak, maka kemungkinan suatu negara itu akan bisa mencapai kemajuan secara lebih meyakinkan. Tetapi ketika korupsi itu merebak seperti yang kita alami sekarang di Indonesia, bahkan sudah sangat parah ya. Mulai semua lini kena dengan penyakit korupsi ini, baik di pusat maupun daerah. Maka kita tidak bisa berharap negara ini akan step by step mengalami kemajuan. Justru yang terjadi adalah kemunduran dalam berbagai bidang. Apakah itu politik, hukum, lingkungan, kemudian kesejahteraan masyarakat tentu sangat terpengaruh dengan adanya korupsi yang begitu akut di Republik ini. Abdullah Heha Mahwa. Indonesia bakal hilang dari muka bumi karena korupsi. Demokrasi.id.
Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua memprediksi Indonesia hilang dari bumi karena korupsi. Hal itu dikatakan Abdullah saat berbincang dengan Direktur Eksekutif Gopal Indonesia Syamsuddin Alimsyah, seperti dikutip dari kanal YouTube Ustadz Demokrasi Senin 12 April. Menurut Abdullah, bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Indonesia merupakan dampak dari korupsi. Sekarang musibah di NTT 100 orang kurang lebih meninggal, 100 orang kurang lebih hilang, katanya. Kemudian di Sulawesi Tengah, tahun lalu sampai luar biasa. Donggala kemudian Sulawesi Barat, di beberapa daerah yang lain dan Malang seperti itu karena korupsi, tambahnya. Mantan Wakil Ketua Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau PKPN ini menyebut, bencana alam terjadi lantaran pejabat daerah KKN dengan para konglomerat. Pejabat daerah KKN dengan pengusaha sehingga terjadi penebangan pohon dan membangun gedung tinggi. Ketika hujan datang, banjir, tanah longsor dan ribuan orang meninggal, ribuan bangunan rusak. Itu kerugian perekonomian negara, tegasnya. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI ini menyebut, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Nanti Indonesia bisa hilang dari peta bumi karena korupsi, cetus Abdullah. Kalimantan bisa tenggelam. Salah satu daerah yang disorot Abdullah adalah wilayah Kalimantan yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Coba Kalimantan itu, dia tidak punya gunung berapi, tidak kena tsunami, tapi tambang-tambang yang ribuan itu jadi kolam-kolam besar, katanya. Kalau kemudian air dari laut, kemudian ada gempa bumi, itu bisa tenggelam, itu Kalimantan seperti itu, tambahnya. Selain Kalimantan, Pulau Selayar Sulawesi Selatan dan Kepulauan Seribu juga bisa tenggelam. Kepulauan Selayar, Kepulauan Seribu, kemudian seterusnya, dan kalau itu terjadi, Jakarta juga ikut tenggelam, cetusnya. Menurut Abdullah Hehamahua, reklamasi di Jakarta akan mempercepat bencana dan itu adalah dampak dari korupsi. Puncaknya, Indonesia hilang dari bumi. Firly, 1.550 orang korupsi, masih ada 262 juta warga baik. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, menyatakan hingga saat ini tak lebih dari 1.550 orang ditangkap lembaga anti rasuah akibat korupsi. Meski demikian, menurutnya masih ada jutaan orang baik yang tak disorot karena tertutup dengan berbagai penangkapan atau operasi tangkap tangan atau OTT. Yang tertangkap KPK karena korupsi itu tak lebih dari 1.550 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik, ujar Firly dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Setranas PK 2021-2022 Selasa 13 April. Karena itu jangan sampai orang yang kena OTT saja yang ramai, sementara masih banyak ribuan bahkan jutaan orang yang baik, imbuhnya. Firly menuturkan praktik-praktik baik berupa penyampaian informasi tentang pencegahan korupsi harus terus dikembangkan. Ia meyakini bahwa pada dasarnya orang-orang di dunia ini memiliki sikap yang baik. Kalaupun kita menemukan ada yang tidak baik, setidaknya kita menjadi satu-satunya orang baik. Jadi praktik baik terus kita kembangkan, kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyebut diperlakukan pencegahan dan strategi secara nasional dalam penanganan korupsi dengan melibatkan semua pihak. Ia mendorong agar berita-berita baik tentang pencegahan korupsi dan lainnya diperbanyak alih-alih sekadar mengenai OTT. Kalau konteks OTT, tangkap tangan dan semuanya itu, sudahlah, itu berita bunga-bunga di media dan seolah memang kita buruk dan kita busuk. Tapi cerita baik, proses panjang mengubah sistem, mengubah perilaku tidak pernah muncul, ucap Ganjar. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.